Wahabi di sini, kelompok Wahabi di sini, karena jumlahnya masih sedikit, sama, mereka sudah melakukan upaya revolusi berkali-kali, menteror kita berkali-kali. Kejadian teror tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom JW Marriott, bom Ritz Carlton, bom Malam Natal, bom Kampung Melayu, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, ini semua dilakukan oleh kelompok Wahabi, tapi gagal. Ada satu kelompok besar yang sebenarnya bisa saja menguasai negara ini dan memberontak ke negara ini, tapi tidak pernah dilakukan. Namanya Nahdlatul Ulama. Bansernya aja 7 juta. Bansernya aja 7 juta. Polisi 463.000. Tentara 927.000. Hampir 1 juta. Jauh lebih banyak banser. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk melakukan aksi revolusioner. Percayalah, aksi radikal ekstrim teror itu bukan hanya dalam rangka melawan pemerintah atau negara, tapi juga mengkotak-kotakan kehidupan intimasi sosial, mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, memfasik-fasikkan orang yang tidak sama, dan menganggap keimanan orang lain itu adalah warga kelas 2. Ini sama saja dengan kelompok radikal juga. Kita harus sadar bahwa agama itu diciptakan oleh Allah kepada kita semua ini bukan untuk saling membenci. Dan harus disadari oleh kita semua hari ini bahwa agama itu adalah bejana untuk menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Tidak mungkin agama ini diturunkan oleh Allah supaya kita saling membenci satu sama lain dan membinasakan satu sama lain. Bahwa kita harus tetap saling menghormati atas segala perbedaan yang di dalam Al-Quran disebut dengan konsep lita'arofu. Saling mengenal, saling berinteraksi dalam perbedaan. Hari ini meskipun kita sadar banyak sekali ideologi-ideologi yang memanfaatkan kebebasan demokrasi, berselancar dalam ruang-ruang kenyamanan demokrasi, tapi sebenarnya mereka ingin membunuh demokrasi. Kita tahu itu. Tapi ya inilah demokrasi. Hizbut Tahrir itu hanya hidup di negara-negara demokratis. Buku-buku tentang khilafah, tentang wahabisme dan sebagainya justru dilarang di negara-negara tertentu yang berpaham teokratis. Di negara-negara demokratis justru bebas. Padahal semua buku-buku dari berbagai ideologi transnasional yang bersifat eksklusif ini semua mengharamkan demokrasi, tapi justru hidup di negara-negara demokratis. Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London, dia hanya hidup legal di Indonesia, tapi sekarang sudah tidak diperpanjang izinnya, tapi pemikirannya tidak bisa dilarang. Di Libanon dia bisa hidup, di negara-negara demokratis. Nah, inilah kebaikan-kebaikan demokrasi yang justru kita jaga. Yang ada kemudian hari ini adalah bukan justru membakar bukunya, melarang bukunya, tapi kita harus bertempur dalam tataran pemikirannya. Boleh Al-Quran dibakar di Belgia, mereka hanya membakar kertas yang dicetak, tapi ayat-ayatnya kan tidak bisa dimusnahkan. Sama, analoginya sama persis dengan buku-buku. Kita boleh melarang buku-bukunya Hizbut Tahrir, buku-bukunya Ahmadiyah, Wahabi dan sebagainya, buku-buku Syiah, buku Ahmadiyah boleh dilarang. Tapi apakah kita bisa menghambat pemikirannya? Kita kadang-kadang hanya terpaku kepada persoalan material saja, packaging. Nah, hari ini apa yang tugas kita? Kita berusaha melakukan resistensi secara akademik, secara empiris, dan kita membuka ruang berpikir kita buka diskursus keilmuan kita, karena diskursus keilmuan ini adalah tradisi Islam. Dulu buku-buku Islam itu harganya ditentukan dari berat. Jadi kalau orang beli buku itu ditimbang. Semakin tebal bukunya semakin mahal. Nah, itulah tradisi Islam. Mengapa penulis-penulis Islam itu sangat produktif pada zamannya, kan harga buku berdasarkan berat bukunya. Jadi kalau kita lihat Tarikh At-Tabari itu edisi awalnya itu beratnya hampir 400 kilo. Hari ini sedikit, 12 volume. Kalau tumpukan kitab Darul Fikri itu hanya segini, mungkin hanya sekitar 60 kilo. Dulu edisi awalnya itu hampir 4 kuintal beratnya. Coba. Dan kita kehilangan tradisi-tradisi itu. Hari ini ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain, kita dianggap murtad, fasik, kafir dan sebagainya. Dulu sah-sah saja. Perdebatan-perdebatan antara berbagai kelompok-kelompok pemikir, bahkan Rumi dan Tabrizi
Itu sempat berdebat padahal mereka ini satu barisan. Fihi ma fihi itu adalah jawaban-jawaban dari berbagai gugatan Tabrizi kepada Rumi. Ini keren sekali dan itu hilang hari ini. Silahkan beredar bukunya, tapi kita lawan dengan pemikiran-pemikiran yang empiris, historik dan akademis. Saya kira gitu ya. Terus Pak Sulaiman, nilai-nilai luhur dalam beragama bisa menjadi alat yang menangkal radikalisme termasuk Nabi Muhammad di Madinah. Jadi gini, ini ceritanya sebenarnya panjang. Kalau kita mau berbicara tentang Islam, mandi junub ini sebenarnya tradisinya orang jahiliyah. Ini jelas secara historik. Orang jahiliyah itu dulu setelah berhubungan badan ini dianggap sebagai pekerjaan menyimpang, ini pekerjaan setan, lalu mereka itu mandi wajib, harus membasahi semuanya. Dan tradisi ini dipertahankan oleh Islam, mandi junub ini. Dan banyak sekali tradisi-tradisi dari agama lain yang dipakai. Wajib kalau keyakinan saya wajib, Bro. Itu wajib itu, Bro. Wajib karena itu termasuk yang sawabit. wajib nggak bisa diganggu gugat. Tapi memang itu terilhami dari berbagai ajaran-ajaran agama sebelumnya. Lalu kemudian karena Islam ini agama yang terakhir, kemudian Islam ini menjadi konklusi dari berbagai agama-agama sebelumnya yang disempurnakan kemudian oleh agama terakhir ini. Kalau kita mau berbicara tentang Nabi Muhammad misalnya, saya tadi ingat bahwa di Eropa Nabi Muhammad ini ditulis oleh dua seorang ahli sejarah, namanya Maxim Robinson dan William Montgomery Watt. Bukunya The Prophet and the Statesman. Jadi dia adalah rasul dan juga seorang negarawan. Kalau dia buta huruf, iya, meskipun diragukan oleh Maxim Robinson. Nggak mungkin orang secerdas itu buta huruf. Tapi kalau kita yang berdasarkan sirah nabawiyah percaya bahwa itu buta huruf. Tapi ini soal perdebatan. Tapi intinya adalah bahwa dengan berbagai keluhuran-keluhuran dari ajaran-ajaran kearifan lokalnya, Nabi Muhammad kemudian banyak melakukan banyak hal, terutama ketika bagaimana dia memutuskan untuk pindah ke Yasrib, dan ketika di Yasrib dia bisa mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bermusuhan berabad-abad. Nabi juga berhasil mendamaikan pendatang dan pribumi yang kemudian kita kenal sebagai kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang sejak dulu berkelahi ingin menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Nah, lalu kemudian Nabi membuat Piagam Madinah sebagai kesepakatan bersama yang dalam istilahnya Ibnu Khaldun sebagai konsep al-asobiyah, dan juga kemudian dipakai di Indonesia dengan nama Pancasila. Nah, inilah Piagam Madinah, inilah kemudian yang digali oleh Nabi dari kearifan-kearifan luhurnya. Kalau Nabi ini seorang Wahabi hari ini tidak mau berdamai dengan orang Kristen, bahkan berteman saja diharamkan kok dalam Wahabisme. Berteman dengan orang Kristen dan orang Yahudi pun oleh orang Wahabi diharamkan hari ini. Nabi justru berdamai dengan mereka. Tapi hari ini Wahabi mengaku paling otentik ajarannya, sementara Nabi tidak melakukan itu. Ini kan anomali namanya. Nabi justru lewat Piagam Madinah kemudian mendamaikan semuanya menjadi satu sovereignty state, satu entitas tunggal negara yang bernama Negara Peradaban Madinah. Lewat apa? Lewat pendamaian. Makanya kemudian William Montgomery Watt menulis The Prophet and the Statesman itu karena memang Nabi ini memang tidak semuanya positif terhadap Nabi. Penulis-penulis barat tidak semuanya positif. Nabi dikatakan ketika mendapatkan kekuasaan di Madinah dia lupa, dia justru mengawini banyak perempuan kata. Ini versinya mereka. Kita sih tidak mau baca soal itunya. Ini kan William Montgomery Watt kan gitu, Bang. Dia tulis bahwa Nabi itu menjadi orang baik ketika di Mekah, ketika di Madinah dia punya kekuasaan, dia setiap ketemu perempuan cantik ingin dinikahi katanya. Ini kita nggak pegang lah soal itu. Tapi dia bagaimanapun menganggap dua penulis ini, Maxim Robinson dan Watt, dia mengatakan Nabi ini adalah sosok paling moderat pada zamannya karena unboxing sekali. Dia mendamaikan suku, agama, pendatang dan pribumi. Nah, ini betul-betul pada zamannya sebuah terobosan yang luar biasa. Ini berdasarkan apa? Selain memang perintah dari Allah, ini juga pasti merumuskan dari kearifan-kearifan lokal yang ada di Arab. Nah, kemudian yang keempat adalah radikalisme ini sebagai ancaman. Lalu kemudian memberikan penjelasan tentang revolusi Iran.
Ini kalau berbicara ini sebenarnya panjang, Dinda. Andi Saputra, radikalisme itu sebenarnya sampai hari ini berbagai akademisi belum sepakat tentang definisinya. Bahkan definisi radikalisme di dalam nomenklatur negara kita pun masih belum ada. Yang ada adalah ekstremisme dan terorisme. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 15 2003, Undang-Undang Nomor 9 2010 tentang pendanaan teror, Undang-Undang 5 Nomor 2018 tentang Undang-Undang Teror, dan juga Perpres Nomor 7 2021, dia tidak menyebutkan radikalisme karena definisi tentang radikalisme ini belum sepakat semuanya. Daniel Kohler, Scott Atran, Elena Groening, Farah Pendit, Muhammad Sayyid Al-Azhari, ini juga belum sepakat. Berbagai ahli-ahli radikal dari berbagai lintas negara, lintas agama belum sepakat. Tapi kita tahu radikal itu dari kata radix, akar. Kalau saya belajar filsafat itu kita harus radikal supaya sapere aude. Ini ada dalam ilmu filsafat. Tapi ketika dia menjadi radikalisme, semua sepakat bahwa ini adalah aliran-aliran yang bersifat eksklusif. Syekh Usama Sayyid Al-Azhari mengatakan, definisi dalam kitabnya Al-Haqqul Mubin, dia mengatakan radikalisme itu adalah ketika dia bergerak dan berusaha menanamkan nilai-nilai revolusi dan berusaha untuk melawan negaranya sendiri. Hanya ini batasannya. Lalu apakah revolusi Iran itu termasuk bagian dari radikalisme? Tergantung kesepakatan bersama. Kenapa di Iran itu kemudian tidak terjadi pemberontakan berdarah, kudeta berdarah? Karena semua rakyatnya sepakat dengan Khomeini. Dan kelompok kecil orang-orang Iran ketika itu sudah mengalami kejenuhan terhadap Reza Pahlavi. Dia sudah mengalami kejenuhan dengan mereka dan hingga akhirnya semua sepakat, sama seperti 98 di negara kita. Semua sepakat kemudian menempatkan Soeharto sebagai common enemy. Dan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau terjadi deviasi, pertumpahan darah, pemerkosaan, pembakaran dan sebagainya, ini adalah massa cair yang tidak terkendali. Tapi pada intinya adalah kudeta itu terjadi smooth-smooth aja. Pak Harto dengan rela dia memundurkan diri misalnya, ini sebenarnya smooth-smooth saja. Nah, ini juga menjadi gambaran kepada kita hari ini bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme itu tidak ada agamanya, tidak ada sukunya. Semua orang bisa terpapar, orang kaya bisa terpapar, orang melarat bisa terpapar, orang pintar bisa terpapar, orang bodoh bisa terpapar. Syiah hari ini memang tidak berkesan radikal karena jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, ya sama kayak Iran, mereka akan melakukan revolusi juga. Wahabi di sini, kelompok Wahabi di sini, karena jumlahnya masih sedikit, sama, mereka sudah melakukan upaya revolusi berkali-kali, menteror kita berkali-kali. Kejadian teror tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, bom Malam Natal, bom Kampung Melayu, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, ini semua dilakukan oleh kelompok Wahabi, tapi gagal. Karena apa? Jumlahnya masih sedikit. Kalau mereka besar, sama saja mereka ingin menguasai negara ini. Mau Syiah, mau Wahabi, itu gambaran buat kita ya. Mungkin sebenarnya ada satu kelompok besar, bukan karena saya orang Nahdien, bukan. Ada satu kelompok besar yang sebenarnya bisa saja menguasai negara ini dan memberontak ke negara ini, tapi tidak pernah dilakukan. Namanya Nahdlatul Ulama. Bansernya aja 7 juta. Bansernya aja 7 juta. Polisi 463.000. Tentara 927.000. Hampir 1 juta. Jauh lebih banyak banser. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk melakukan aksi revolusioner. Ya. Terima kasih Dinda. Kemudian yang nanti biar ditambahkan oleh Bang Akbar kalau Puang nanti mau. Yang terakhir Harifah, apa yang terjadi, apa yang menjadi pondasi bagi kami agar tidak terpapar radikalisme. Kalau kita kembali kepada persoalan radikal tadi, sebenarnya ingin saya tambahkan, radikalisme itu bukan hanya ukuran untuk melawan negara, bukan. Radikalisme itu juga upaya untuk memecah belah intimasi sosial, itu juga bisa dikatakan radikal. Artinya jangan anggap, kan sering begini, ada beberapa kelompok yang mengatakan begini, nggak mungkin kami menjadi radikal, menjadi ekstrim, menjadi teror karena menghormati pemimpin saja kami itu diwajibkan. Demonstrasi saja kita diharamkan. Rokok saja diharamkan karena membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain. Nggak mungkin kita jadi teroris, kan begitu.
Percayalah, aksi radikal ekstrim teror itu bukan hanya dalam rangka melawan pemerintah atau negara, tapi juga mengkotak-kotakan kehidupan intimasi sosial, mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, memfasik-fasikkan orang yang tidak sama, dan menganggap keimanan orang lain itu adalah warga kelas 2. Ini sama saja dengan kelompok radikal juga. Nah, penyadaran kita hari ini adalah kita harus sadar bahwa agama itu diciptakan oleh Allah kepada kita semua ini bukan untuk saling membenci. Dan harus disadari oleh kita semua hari ini bahwa agama itu adalah bejana untuk menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Tidak mungkin agama ini diturunkan oleh Allah supaya kita saling membenci satu sama lain dan membinasakan satu sama lain. Enggak mungkin. Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang harus kita tanamkan kepada kita hari ini. Silahkan tafsir agamanya apapun, manhajnya apapun, ijtihadnya apapun, tapi tetap berpegang teguh kepada satu prinsip, bahwa kita harus tetap saling menghormati atas segala perbedaan yang di dalam Al-Quran disebut dengan konsep lita'arofu, saling mengenal, saling berinteraksi dalam perbedaan.